Setelah kita udah pernah bahas smartwatch yang Pichel pernah pakai, nggak berapa lama lagi Pichel kedatangan nih sebuah smartwatch dari brand yang udah familiar sih buat Pichel, yaitu Hailu. Nah, ini brand itu hadir dengan tampilan smartwatch yang sporty, kokoh, dan menjadikan smartwatch ini cocok banget buat dipakai di luar aktivitas, di luar rumah lah pokoknya gitu. Outdooran gitu pokoknya ini paling one of the best. Tapi apakah benar demikian? Udah, mending kita coba bahas aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah smartwatch dari brand Hailu, yaitu Hailu Iron N1 Smartwatch. Smartwatch ini merupakan smartwatch yang kesekian kalinya mampir ke studio Pichel Techno. Tapi baru kali ini nih kita dapat yang tampilannya super sporty dan futuristik beginilah, pokoknya gagah banget. Dan nanti seperti biasa, Pichel bakal bahas smartwatch ini mulai dari kotak penjualan, desain, fitur-fitur apa aja yang ada, serta gimana pengalaman Pichel sejauh ini pakai smartwatch-nya. Nah, untuk paket penjualannya, smartwatch ini hadir dengan kotak karton hitam yang tebal dan juga kokoh banget. Mulai dari depan kotaknya, nanti kita akan menemukan gambar smartwatch-nya di bagian tengah, dan juga dikelilingi oleh logo produk, beberapa fitur utama produk seperti strong glass, dan juga ada informasi terkait dengan nama produknya di bagian kiri bawah. Sementara untuk sisi kirinya nanti terdapat nama produk, dan di sisi kanan terdapat tagline Power in Self, yang ditemani dengan QR Code Hailu Fun App. Terakhir di sisi belakang, ini yang komplit banget, karena ada 9 fitur utama dari smartwatch ini, yang sebenarnya Pichel akan bahas sebagian yang menurut Pichel penting, nanti di bagian fitur ya. Dan serta nanti ada informasi lain seperti manufacturer, dan juga detail dari baterainya. Nah, lanjut lagi ke dalam isi paket penjualannya, nanti kita akan ada langsung menemukan beberapa hal nih. Pertama, dari sisi luar paket penjualannya, kita akan langsung menemukan sebuah kertas garansi beserta dengan sebuah tempered glass untuk smartwatch-nya. Baru ketika kita buka kotaknya, langsung nih ada satu unit smartwatch-nya. Setelah itu nanti di bagian bawahnya akan menemukan beberapa hal seperti sebuah kabel USB Type-A kepada magnetic port dan juga kertas manual dari produknya. Menariknya ini kita langsung dikasih nih tempered glass dalam paket penjualannya. Karena memang nggak banyak kan biasanya brand-brand yang langsung siapin begini. Jadi menurut Pichel ini good point nih yang dikasih Hailu pada smartwatch ini. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Nah, sekarang kita akan mulai fokus ke smartwatch-nya. Dan sejujurnya, Pichel ini gagal fokus nih ngelihat smartwatch-nya. Karena seriusan, menurut Pichel ini modelnya gagah banget. Bener-bener cowok banget lah gitu. Walaupun memang nggak dibilang secara spesifik ya bahwa ini buat laki-laki, tapi memang mau nggak mau dan nggak bisa dipungkiri, ini desainnya maskulin banget gitu. Smartwatch-nya nanti didominasi dengan warna hitam beserta juga dengan beberapa sentuhan warna perunggu di tombol-tombol dari smartwatch ini. Kalau emang nggak terlalu suka yang hitam, maka ada juga bodinya yang berwarna agak silver gitu. Tergantung dari preferensi dari teman-teman sekalian. Dan secara material pun, smartwatch ini nanti didominasi dengan material aluminium aviation grade ya, ataupun grade-nya yang buat pesawat terbang ya, untuk sebagai rangka bodi utamanya. Sementara nggak lupa juga ada beberapa material ABS plastik, terutama di bagian bawah dari smartwatch-nya. Sementara untuk dimensinya sendiri, maka smartwatch ini memiliki ukuran 5,3 x 4,5 cm, dengan ketebalan 1,4 cm dan berat 86 gram termasuk dengan berat strapnya. Ukurannya ini memang tergolong besar ya, jadi nggak semua tangan sebenarnya bakalan cocok dengan smartwatch begini. Karena memang ukuran yang lebih besar, bahkan kalau kita bandingkan dengan smartwatch pada umumnya. Walaupun ukurannya lebih besar, tapi memang smartwatch ini jelas punya durabilitas yang memang nggak usah diragukan. Yang pertama, smartwatch ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi MEL STD 810H, sehingga nggak perlu khawatir tuh soal temperatur ekstrim, guncangan, debu, dan segala kondisi ekstrim lainnya. Dan yang kedua, smartwatch ini sudah waterproof, sehingga bisa kita ajak berenang hingga tekanan 5 atmosfer, atau setara dengan tekanan air hingga 50 meter. Nah, oke, sekarang kita coba deh fokus ke masing-masing bagian dari smartwatch ini. Pertama kali nanti dari depan akan ada sebuah layar AMOLED touchscreen berbentuk kotak dengan ukuran 2,13 inci, yang memiliki resolusi 410 x 502 pixel. Sehingga smartwatch ini memiliki kerapatan layar 331 ppi. Jadi ini tajam banget dan bahkan nggak kelihatan pixelnya sama sekali. Layarnya juga tergolong rugged display dengan gem grade yang memang memastikan layarnya punya durabilitas yang baik. Sama seperti bodinya tadi. Ya, katanya juga bisa lebih anti lecet, tapi Pichel nggak berani ngetes juga ujung-ujungnya ya. Secara kualitas layarnya memang Pichel harus akuin ini udah bagus banget.
Kontribusi dari layar AMOLED ini bikin cerah banget layarnya, walaupun dalam kondisi banyak cahaya ataupun kita pakai di outdoor. Sayang aja ini, smartwatch-nya nggak ada yang namanya automatic brightness adjuster, jadi mau nggak mau kita mesti atur manual. Kenapa masalahnya? Kalau misalnya kayak malam-malam gitu ya, itu jadi kayak terlalu terang gitu pakainya. Jadi mungkin ada beberapa kondisi kayak terlalu terang ataupun terlalu gelap gitu, kita nggak bisa atur secara bebas. Dan nanti sekeliling layarnya akan ada juga bezel dengan ukuran 0,6 cm yang punya desain rak juga gitu ya. Jadi bener-bener bodinya tuh kayak maco banget. Desainnya juga nanti dibawa baik di sisi samping dari smartwatch-nya dan juga di bagian belakangnya. Nah, pertama untuk sisi sampingnya dulu, di mana akan ada dua tombol di sebelah kanan, yaitu untuk tombol power dan juga tombol menu. Tombolnya sih nggak ada yang salah, cuma Pichel sebenarnya menyarankan aja buat tombol powernya ini kalau bisa ya, Halo ya, kalau bisa jangan bulat begini. Kenapa? Karena orang banyak beranggapan bahwa ini seperti crown yang ada di smartwatch populer itu loh, yang bisa diputar-putar gitu. Sementara untuk sisi kirinya sendiri akan ada sebuah dedicated sport button buat kita lebih gampang pilih olahraga yang mau dilakukan, dan ada juga sebuah lubang untuk mikrofon. Beralih ke bagian belakang, maka nanti kita akan menemukan langsung tuh aneka sensor buat monitoring dari kondisi tubuh, dan juga buat tracking kegiatan olahraga kita. Di sisi belakang ini juga nanti terdapat aneka informasi produk beserta juga dengan 2 pin metal untuk chargingnya. Nah, setelah kita udah bahas bodinya, kita lanjut nih untuk bahas strapnya itu sendiri. Nah, dalam paket penjualan, kita nanti akan diberikan strap silikon berwarna hitam dengan motif yang tegas dan juga tajam layaknya seperti bodinya. Namun, tidak seperti bodinya yang kokoh, yang rigid gitu, ini tuh strapnya menurut Pichel punya material yang terlalu tipis, sehingga jadi terkesan kayak agak kurang ya. Ya untung aja ini ada kayak quick release strap ataupun pengait strapnya gitu ya, di mana dia menggunakan standar yang sama layaknya strap-strap pada umumnya. Sehingga kalau kita agak kurang suka, seperti kayak Pichel begini ya, Pichel kayak pengen banget udah ganti, yang jauh lebih tebal. Cuma memang ya mesti PR aja gitu, beli lagi gitu strap yang lebih, kayak apa ya, lebih punya bahan yang lebih oke, yang lebih rigid gitu. Nah, setelah kita udah bahas desain, kita masuk dulu ke bagian fitur. Dimana pertama kali untuk fitur, kita akan bahas dulu internal spek dari smartwatch ini. Dan sayangnya, hampir nggak ada informasi sama sekali yang jelas mengenai smartwatch ini. Baik ukuran CPU, GPU, detailnya, sampai RAM, dan juga internal storage-nya. Yang ada cuma ada di depan kotaknya doang yang dibilang dia dual core. Ya, selebihnya tuh nggak ada apa-apa lagi informasinya. Kemudian untuk networking-nya sendiri, maka smartwatch ini pun juga cuma punya support terbatas kepada Bluetooth versi 5.3. Nggak ada GPS, Wi-Fi, ataupun koneksi lain yang ditawarkan oleh smartwatch ini. Ya lazim, karena memang biasanya di range harga segini memang jarang sekali mereka tawarin ada GPS-GPS-annya. Sementara buat software pun juga nggak ada informasi soal aplikasi apa yang dipakai nih. Sehingga Pichel agak bingung aja. Ya, ini OS-nya pakai apa gitu, Pichel nggak tahu. Dan pada waktu Pichel tes ini juga dia sudah ada notifikasi upgrade 1 kali. Ya, jadi Pichel udah upgrade 1 kali setelah produk ini datang buat Pichel tes. Walaupun informasi spek detailnya hampir nggak ada, tapi yang jelas memang nggak membuat fitur-fitur smartwatch ini jadi mendadak semuanya pada nggak jelas. Fitur-fiturnya menurut Pichel banyak yang bagus dan sangat jelas, dan memang menurut Pichel bisa jadi berfungsi buat teman-teman sekalian. Pertama, yang memang jelas jadi target dari produk ini adalah untuk mencatat aktivitas outdoor. Sehingga secara total smartwatch ini nanti bisa mencatat hingga 100 lebih aktivitas olahraga, baik yang dari laut sampai ke darat. Ya, belum aja nih dia catat kayak olahraga udara gitu, kayak terbang, para layang, kayak gitu-gitu mungkin bisa jadi gitu ya. Kalau udah kan mantep banget ini kan. Ya, nanti pemilihan aktivitas ini lebih ke arah nanti untuk pencatatan yang lebih akurat aja sih. Makanya mesti pilih jenis aktivitas yang tepat. Dan secara pencatatan pun nanti ada beberapa poin yang di-tracking oleh smartwatch ini, yaitu seperti jumlah langkah, detak jantung, dan juga jumlah kalori yang terbakar dalam kegiatan aktivitas olahraga kita. Dan masih untuk urusan aktivitas outdoor, kita juga akan diberikan beberapa alat oleh smartwatch ini untuk mendukung kegiatan outdoor kita. Di smartwatch ini akan ada kompas, barometer, dan juga altimeter. Jadi ini cocok buat kita yang suka berpetualang atau mungkin suka naik gunung begitu. Ya, nggak usah berharap kita bisa telepon pakai GPS, segala macam. Sorry guys, bukan price range-nya ya, jadi jangan berharap terlalu tinggi lah. Sementara fitur kedua yaitu terkait dengan health monitoring, di mana smartwatch ini dilengkapi dengan beberapa hal untuk memantau kesehatan kita. Seperti contohnya detak jantung, stress monitoring, saturasi oksigen dalam darah, latihan pengaturan nafas biar bisa lebih rileks, monitoring kualitas tidur, dan juga monitoring kondisi menstruasi perempuan.
Dan fitur ketiga yaitu smartwatch ini dilengkapi dengan beberapa tool basic seperti kalender, kalkulator, alarm, Find My Phone, dan juga untuk remote kamera. Tapi by the way, nggak usah berharap banyak ya buat remote control kameranya ini. Ini tuh nggak ada real-time monitoring sama sekali. Ya, ini cuma sebagai tombol remote shutter aja. Jadi nggak usah ngarep tuh akan ada pengaturan flash, nggak ada pengaturan ISO, shutter speed, mau pengaturan bisa ngelihat kamera depan, itu nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak ada pengaturan satupun yang diberikan. Dan keempat, Hailu Iron N1 ini juga sudah memiliki speaker dan juga mikrofon yang bisa membantu kita saat akan ada telepon masuk atau kita mau telepon ke nomor yang lain. Ya, tapi walaupun begitu, Pichel harus tetap bersyukur dengan adanya mikrofon, ini ngebantu banget buat kita bisa call ataupun juga buat aktifin fitur dari voice assistant. Sementara untuk voice assistant-nya sendiri ini juga nanti cuma sebagai penyambung suara mikrofon aja ya. Hasil dan juga feedback dari voice assistant-nya nanti akan muncul tetap di HP teman-teman sekalian. Jadi bukan muncul di jam tangan teman-teman. Kualitas mikrofonnya sendiri sih ya memang masih banyak lah ruang buat improvement. Jadi ngomongnya tuh mesti kayak dari deket gitu ya. Yang nggak bisa terlalu jauh gitu. Jadi agak-agak mungkin berapa orang agak nggak nyaman kali. Dan buat yang penasaran gimana kualitas mikrofonnya, berikut ini deh, Pichel coba kasih contohnya. Check this out. Oke guys, jadi kita akan coba ngetes gimana kualitas dari mikrofon Hailu N1 Iron Smartwatch ya kan. Dan ini udah sama Pichel, kita juga sudah call. Kita akan coba rekam gimana suaranya. Dan ini dia merupakan kualitas suara dari mikrofon Hailu N1 Iron Smartwatch ya kan. Ini Pichel coba call pakai telepon biasa ya, walaupun dia juga bisa pakai telepon WhatsApp juga. Tapi Pichel pakai telepon biasa aja biar Pichel bisa record. Dan ini bisa dengan jarak segini ya, dekat ya, kayak mirip-mirip Power Ranger. Dia nggak tahu kalau misalnya kayak sejauh ini apakah memang suaranya akan ketangkap dengan baik. Ya, cuma biasanya rata-rata kalau smartwatch kita harus deketin begini. At least biar teman-teman dapat gambarannya gimana kualitas dari mikrofonnya. Oke, itu aja pengetesan kali ini. Thank you guys. Terakhir soal fitur, maka smartwatch ini sendiri menawarkan aneka fitur lainnya seperti kayak contohnya Raise to Wake, dan juga atas kontribusi dari layar AMOLED, maka ada juga tuh fitur Always On Display. Menarik sih, karena memang nggak semua smartwatch di kelasnya tuh bahkan menawarkan fitur layar AMOLED. Dan nanti untuk pemakaian smartwatch ini, teman-teman nanti sebenarnya diminta dulu buat pairing terlebih dahulu dengan aplikasi pendukungnya. Yang tadi udah bisa spill, yaitu bernama Hailu Fun. Buat teman-teman yang pengen download, nanti bisa download di App Store ataupun juga di Play Store, tergantung dengan ekosistem device dari teman-teman sekalian. Nah, aplikasinya ini nanti kalau teman-teman udah masuk, ini juga menawarkan beberapa pengaturan dan kustomisasi buat smartwatch-nya ini. Pertama, nanti akan ada penampakan produk beserta juga dengan status baterainya. Baru di bawahnya nanti kita akan diberikan beberapa pilihan watch face. Ya, tenang aja, skin watch face-nya ini tuh gratis kok. Jadi nggak perlu ada keluar uang tambahan kalau kita mau pilih-pilih tampilan smartwatch-nya. Walaupun memang ujung-ujungnya terbatas, jadi nggak ada kayak custom fan-made gitu, nggak ada gitu ya. Dan nanti kita bisa pilih aja watch face yang disukai dari template-template yang udah ada, dan nanti dia akan tinggal upload aja ke smartwatch-nya. Karena Pichel nggak tahu spek internalnya seberapa banyak, jadi mau nggak mau kita mesti tebak-tebak buah manggis ya. Jadi jangan download kebanyakan, takutnya nge-hang gitu ya kan. Dan kemudian masih di dalam aplikasinya, nanti ada beberapa juga tuh pengaturan. Mulai dari contohnya health monitor buat mengaktifkan kayak monitor detak jantung secara otomatis, stress monitoring, dan juga kadar oksigen dalam darah sepanjang hari. Lebih lanjut, ada juga message notice, ini buat mengaktifkan notifikasi buat beberapa aplikasi yang kita punya. Cuma untuk notifikasi aplikasi di smartwatch-nya ini tergolong terbatas sih, terutama untuk respons yang bisa kita kasih. Sebagai contoh, kita nggak bisa tuh balas pesan sama sekali, dan juga beberapa pesan yang panjang nggak bisa kebaca semua. Jadi tergolong terbatas banget ini fiturnya. Berikutnya ada juga background running buat memastikan notifikasi tetap aman dan tetap tersinkron antara smartwatch dan juga HP kita. Dan terakhir ada juga kotak berisikan adding a sports type, di mana kita bisa tambahin cabang olahraga yang mungkin kita mau lebih fine tune dan mungkin lebih sering kita pakai. Baru nanti di bawahnya lah ada beberapa tombol tambahan seperti alarm, reminder buat tetap kita bergerak, jangan duduk terus gitu ya. Ataupun juga buat reminder minum air putih. Serta ada juga fungsi untuk mencari smartwatch-nya jika tercecer. Walaupun ya hanya dengan sejarak Bluetooth doang ya guys ya. Dan nanti sisanya ada beberapa pengaturan seperti setting tambahan smartwatch, factory reset,
firmware update, dan juga detail lebih lanjut mengenai device-nya. Ya tergolong standar sih ini, jadi Pichel nggak akan terlalu lama bahas di sini ya. Jadi kita lanjut aja. Nah, masuk sisi power ataupun tenaga ya, maka smartwatch ini sendiri dilengkapi dengan baterai internal berbahan lithium polimer dengan kapasitas 850 mAh. Ini jelas di atas dari beberapa smartwatch yang Pichel pernah bahas ya. Bahkan sampai setengahnya dah ini bedanya ini. Nah, dengan baterai yang lebih besar, maka harusnya kita expect daya tahan baterai yang lebih bagus ya kan. Dan memang itu juga yang terjadi nih di smartwatch ini. Karena secara normal, maka smartwatch ini diklaim bisa bertahan selama 25 hingga 30 hari. Bahkan dalam mode standby, dia bisa bertahan sampai 100 hari, ya kan? Goks kan? Walaupun dalam kondisi Pichel, dia bisa bertahan lebih lama atau sedikit, semuanya itu nanti tergantung dari jumlah notif yang masuk ke smartwatch-nya. Ditambah juga dengan kondisi kayak tingkat brightness, serta fitur-fitur health monitoring yang tadi, ataupun juga seperti hal kayak always on display, ini akan sangat mempengaruhi nih daya tahan dari baterai smartwatch-nya. Tapi kalau emang teman-teman ngerasa masih kurang lama daya tahan baterainya, maka bisa kita aktifkan tuh mode power saving yang akan mematikan seluruh fiturnya dan hanya mengaktifkan informasi seperti jam, tanggal, status baterai, dan juga jumlah langkah. Ini nanti bisa mengurangi sekitar 30-40% konsumsi baterainya. Jadi bakalan bisa jauh lebih hemat baterai deh. Dan nanti untuk pengisian daya sendiri kita bisa menggunakan magnetic charger yang diberikan dalam paket penjualannya. Cuma sayang aja nggak dikasih tuh kepala charger dalam paket penjualan. Sehingga mau nggak mau kita perlu colokin kalau nggak ke adaptor HP kita, atau nggak ke laptop ataupun PC yang kita punya. Dengan daya maksimum input hingga 5 volt 0,5 ampere atau total daya 2,5 watt, maka dari kosong sampai penuh akan membutuhkan waktu pengisian selama 2 jam 40 menit. Ya walaupun memang agak lama, tapi Pichel yakin ini juga kontribusi dari ukuran baterai yang memang lebih besar. Nggak apa-apa lah ya, toh bisa dipakai lebih lama sampai hampir 30 hari ya kan. Jadi mantep lah, mantap. Overall, menurut pribadi Pichel, Halo Iron N1 Smartwatch merupakan smartwatch yang menarik, terutama buat kita yang memang lagi butuh banget cari smartwatch dengan fitur yang wajar dan juga harga yang terjangkau. Secara harga sih, smartwatch ini ditawarkan di harga Rp699.000 saja. Tapi selama promo 99 ini katanya ditawarkan lebih murah di Rp679.000. Ya lumayan lah, selisihnya buat cover ongkir gitu ya kan guys ya. Sementara untuk ngomongin soal fiturnya, menurut Pichel sih banyak yang memang bagus yang hadir di sini. Seperti contohnya fitur layar AMOLED dan juga durabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan smartwatch sejenis. Kita nggak bisa bandingin tuh sama smartwatch yang memang udah punya price range di atas 2 jutaan atau 1 jutaan ke atas. Jelas beda kelas lah. Tapi saran Pichel memang secara software diharapkan Halo bisa lebih fokus lah, ngepoles lagi deh ini aplikasinya. Biar lebih kelihatan profesional dan juga ditambahin fitur-fitur lainnya. Nggak lupa juga saran Pichel untuk strapnya, kalau bisa diganti lah sama bahan yang lebih tebel gitu. Biar lebih kayak berimbang aja. Ini dibandingkan sama bodinya tuh kayak kebanting banget gitu, kerasa banget gitu kurusnya. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produknya atau mencek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang silakan tulis di bawah ini. Serta nggak lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan Pichel nggak juga bosan-bosan yang ngingetin buat teman-teman sekalian kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game, konsol, retro, segala macem. Ataupun juga ke PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga. Dan juga Pichel Toys Time yang channel buat bahas mainan tapi Pichel nggak pernah upload lagi. Aduh, gimana ini? Ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ganteng guys, kayak berasa pakai ini langsung. Ayo kita naik gunung. Di mana gunung terdekat? Mari kita mendaki. Padahal, mending tidur ya nggak?